Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya saat ini Pak Benny Mamoto ya. Nah, Pak Benny, terima kasih karena hari ini saya dan pasti penonton ingin tahu juga. Karena di film-film kami sering nonton dalam penyanderaan, peran dari negosiator itu menjadi sangat penting dan vital. Kalau salah, korban akan berjatuhan. Nah, Anda pernah menjalankan tugas ini ketika ada upaya pembebasan penyanderaan anak buah kapal ya di Filipina. Tepatnya di daerah mana itu? Jadi proses penyanderaannya sendiri di perairan Sempurna. Itu sudah perbatasan dengan laut wilayah Filipina. Jadi ini di perairan wilayah Filipina. Ya. Oke. Jadi para sandera itu diculik di perairan itu. Ya. Ada berapa ABK atau anak buah kapal hari itu yang diculik? Ya, jadi waktu itu peristiwanya kan tanggal 30 Maret ya, 2005. Kemudian terjadi peristiwa penculikan. Saya lagi di Bali tuh, ditelepon Pak Kapolri, Jenderal D.I. Bahtiar. Kami diberi tugas untuk gabung dengan tim Interdep. Jadi peristiwanya tanggal 30 Maret itu terjadi penyanderaan. Jadi kapal takbut yang Untuk membawa narik-narik. ya batu bara ataupun barang-barang, jalannya kan pelan. Pelan ya. Itu menjadi target. Jadi ada dua yang kami lihat. Satu takbut, kedua kapal ikan, nelayan. Kan dari WNI banyak juga yang kerja di kapal nelayan Malaysia. Okay. Ya. Nah, takbut ini jalan pelan, dengan mudah para penyandera ini untuk naik, menodongkan senjata, kemudian mereka diambil, dibawa masuk ke wilayah Sulu, transit di pulau ini, transit sampai di tempat persembunyiannya. Nah, disitulah kemudian pemerintah Indonesia tentunya didahului dengan Kemlu dan KBRI Manila. Presiden kemudian memerintahkan untuk dibentuk tim Interdep, kami masuk di situ. Oh, ditelepon Kapolri. Iya. Nah, tapi tunggu dulu, ini berapa orang yang disandera ini? ada 3, Resmiadi kaptennya, kemudian 2 krunya itu Yamin Labuso dan Erikson Hutagaul. Tiga-tiganya dibawa? Dibawa. Terus takbotnya ditinggal begitu aja? Iya, kemudian pada tanggal 13 Juni, Panglima Komando Wilayah Selatan menginformasikan 2 kru sudah tertangkap, artinya bisa dikembalikan. Nah, itu Yamin Labuso dan Erikson Hutagaul. Kapten masih tertinggal? Tertinggal. Itu mereka terpisah? Terpisah. Oh, jadi yang sebelah sini sudah berhasil ditangkap atau diselamatkan. Nah, Kapten? Informasi yang kami peroleh, 2 agen intelijen itu dibunuh. Hah? Jadi 2 agen intelijen yang menyamar, kemudian menyampaikan pesan ke Yamin Labuso ini untuk lari, kemudian dijemput. Nah, 2 agen ini kemudian tercium, dibunuh. Resmiadi dilarikan ke tempat lain. Oh, jadi tadinya mereka bersama, tapi kemudian yang intel ini dari pihak Filipina? Dari pihak Filipina. Menyamar? Menyamar. Kemudian ketika dia kembali lagi untuk urusan Resmiadi, dia dicurigai, kemudian dibunuh. Oh. Nah, setelah itu janji dari Panglima Daerah Militer Selatan ini mengatakan 1 minggu, 2 minggu lagi Resmiadi akan saya bebaskan. Ternyata kita tunggu sampai 1 bulan tidak ada berita. Akhirnya diputuskan untuk saya turun. Turun itu pengertiannya apa? Turun dalam hal ini untuk menghandle langsung urusan masalah negosiasi. Kemudian nyaris operasi itu kami yang handle. Anda ke sana atau dari Indonesia? Kami ke sana kemari, bolak-balik. Anda tahu siapa yang menyandera mereka atau menculik mereka? Tahu, karena 2 sandera yang dibebaskan, Yamin Labuso dan Erikson, kami interview dalam. Oh, Anda wawancarai. Siapa ciri-cirinya, kemudian panggilannya, ini penting.
panggilannya, kemudian pembicaraan di antara mereka itu apa yang dia dengar, rencananya apa dan sebagainya, reaksinya gimana, itu kami dalam. Di samping itu juga kami ketika di Manila langsung cari referensi buku-buku, kami temukan buku tentang testimoni dari Sandra, warga negara Amerika yang menulis buku tentang pengalamannya dia. Di Sandra di situ atau di tempat lain? Di Filipina. Oh, jadi ada kasus juga Ya, sebelumnya. itulah yang kemudian menambah referensi kami ketika kami negosiasi. Di samping itu kami juga bertemu dengan counterpart kami, karena dulu saya sempat di Interpol. Kami bertanya banyak ke teman-teman bagaimana sih pengalaman menangani kasus-kasus seperti ini. Termasuk data informasi menyangkut kelompok-kelompok yang aktif, mereka juga punya. Ada faksi-faksi itu di sana ya? Betul sekali. Nah itulah bahan-bahan yang kami peroleh, kemudian ketika negosiasi, sebelumnya kami sudah sampaikan, ini hanya satu pintu. Satu pintu? Negosiasi. Jangan ada orang lain? Jangan ada yang merespon. Kami sampaikan, KBRI tutup pintu, KJRI tutup pintu, keluarga tutup pintu. Sehingga hanya satu orang. Ya kami 3 bulan tidurnya nggak jelas. Karena mereka ngebel itu antara setengah 2, jam 2, pada jam di mana mereka itu merasa aman keluar untuk mencari sinyal, selesai bicara menghilang lagi ke daerah yang tidak ada sinyal supaya tidak bisa terdeteksi. Itu berjalan sekitar 3 bulan. Tunggu, kontak pertama dengan penyandera atau penculik ini kapan? Yang pertama waktu itu setelah pembebasan Yamin, Labuso, kira-kira 1 bulan itu masih kosong, berarti sampai Juli kosong. Kemudian mulailah mereka nelpon keluarga, mengancam, meneror keluarga. Disitulah kemudian keluarga saya minta tolong berikan nomor saya. Setelah itu dia matiin nomornya keluarga. Akhirnya langsung ke kami terus. Mau tidak mau ya? Ya langsung Jadi jalan. motif dari penculikan itu apa? Yang pertama memang isu yang berkembang itu menyangkut isu politik ya, karena ingin pembebasan salah satu tahanan teroris. Jadi mau dibarter ini? Ya, tetapi tidak lama kemudian sudah bergeser soal uang, ransom. Tebusan? Iya. Oh, berapa mereka minta hari Mereka itu? minta 3 juta ringgit Malaysia. Berapa nilainya kalau di kurs Sekitar hari itu 7 ke Indonesia? miliar. Sekitar 7 miliar. 7 miliar? Iya. Jadi dia minta perusahaan yang bayar atau pemerintah yang bayar? Pertama, atau keluarga yang bayar? Pertama perusahaannya. Oke. Perusahaannya angkat tangan. Kemudian ya tentunya meneror keluarga. Kemudian juga melalui waktu itu Kemlu juga melalui KBRI juga membuka posko untuk komunikasi. Tapi setelah tutup semua tinggal dengan saya. Baik. Jadi Anda mengaku sebagai apa kok mewakili semuanya ini? Mohon maaf, sebagai Palang Merah Internasional. Palang Merah? Internasional. Oke, Kan netral tugasnya ya. memang untuk itu, penyelamatan nyawa manusia. Jadi apa yang Anda sampaikan hari itu ke mereka? Disitulah kami berangkat dari pengalaman kami. Ketika kami menginterview teroris yang tadinya antipati, tanpa kami gunakan kekerasan, mereka akhirnya terbangun komunikasi yang baik, terbangun trust, akhirnya mau cerita. Lalu kapan persisnya kemudian akhirnya penculik ini luluh dan mau melepaskan Sandra? Atau ada kekerasan di situ?